Kita akan bahas tentang Kredivo, update penagihan Kredivo, datang lagi, DC-nya datang lagi. Wow. Sisa ya, kalau sisa mesti 1,5. Sisa 1,5, tapi DC-nya masih datang. Masih, karena kan masih ikut program yang DC. Oke, yang dulu itu pelunasan itu ya, diskon itu ya. Iya. Oke, pas dikasih diskon ternyata ada kendala pembayaran nih. DC-nya nyamper lagi. Betul. Masih orang yang sama tuh sudah ganti, Bro? Masih orang yang Masih sama. orang yang sama. Domisili wilayah mana nih, Bro? Jakarta, Tangerang atau mana nih? Daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, pokoknya Jakarta Timur aja lah ya. Gimana cerita detailnya, Bro? Alasan dari DC datang sih karena awal mulanya nggak respon WA. Tapi WA balas nggak? Awal mulanya nih kan enggak, soalnya nggak saya balas karena ngeselin kan. Nice. Karena kan yang ditanyain kan Gimana? mau store berapa, kapan, Uh-uh. kepastiannya kan pasti gitu kan, bosan kan ditanyain gitu mulai, ini saya antepin Oh, diemin aja lah ya. gitu. Uh-uh. Makanya ya mungkin alasan salah satu, karena kan saya juga nggak mau janji-janji ya, takutnya meleset. Nice. Jangan Karena kan, janji-janji. kalau misalkan karena kita pekerja freelance bukan kerja yang dapat gaji, jadi saya juga nggak mau janjiin Oke. gitu. Tapi kalau memang ada rezeki ya pasti saya bayar. Saya ngomong ke DC gitu. Betul. Nah, Lanjut. makin kesini dia WA nggak saya balas, makanya dia datang. Tahu-tahu datang, nggak pakai konfirmasi, nggak pakai OTW. Saya perjalanan, Mas, Nggak nggak. ada. Dia kalau dia Datang kalau aja, tahu-tahu datang, depan nggak ada kantor ya. konfirmasi. Iya. Oke, lanjut. Itu siang, sore atau malam? Tiba-tiba seringnya sih abis asar ya, jam 4:30, jam 5 itu pasti dia datang. Oh, benar. Kok sering? Berarti lebih dari satu kali. Hampir tiap bulan sih. Oh, hampir tiap bulan. Iya. Oke. Makanya saya bilang apel rutinan. Oke, rutinan karena ikut program yang itu ya. Lanjut, terus singkat ceritanya gimana? Habis datang nih, tahu-tahu jebret depan tempat kerjaan. Tahu datang karena posisi saya lagi kepepet, Aha. bawa emosi, akhirnya Aha. dan nyeletuk kan, dan nunjuk. Dia juga emosi juga, akhirnya kan ribut lah di situ. Yang Tapi cuma cekcok biasa lah ya, adu argumen lah ya. Cekcok biasa ya. Apa saya tanya, ya udah maunya gimana? Ya udah maunya lu bayar gitu. Aja udah kayak enak lah pokoknya, tapi nggak sampai ada keluar kata-kata kebun binatang di situ. Aman lah ya. Kontak fisik nyenggol-nyenggol enggak? Enggak. Enggak. Aman. Cuma nunjuk-nunjuk lah ya gitu lah ya. Dia enggak, dia nggak terimanya itu, dia nunjuk, saya itu nunjuk dia nggak terimanya di situ, makanya dia ngegas kan. Terus? Ya ini yaudah, ntar pokoknya bulan depan saya bayar, saya gituin. Nominalnya berapa, saya nggak bisa janjiin, gitu. Pokoknya bulan depan bayar aja gitu ya. Ya, nah dia itu nagih janji saya juga. Nah, abang gimana prospeknya kan? Bilangnya nanti kalau ada jual motor apa bla 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 gitu kan. Ya, karena memang saya niatnya mau jual motor buat bayar itu kan, buat tutup. Oke, Karena perkiraannya nice. meleset, ya mau gimana gitu. Tapi keren, Bro, sampai mau jual aset buat beresin Kredivo. Rubes ya? Ya satu ya rupes, yang kedua karena memang saya tipenya orang yang nggak mau gimana ya. Oke, Ya, namanya kita harus tetap dibayar lah. Oke, gitu lah. nice. That's a great point. Apapun jenisnya, tagihan dibayar gitu ya. Oke, nice people. Ya masih ada beberapa sih, nggak cuma di Kredivo sih, karena di Shopee Pay Later juga masih ada. Aman lah. Kita ngomongin Kredivo dulu nih, yang kemarin lumayan menguras tensi. Kredivo dulu. Itu kan habis Soalnya lumayan tuh. iya, Durasi ngadepinnya berapa lama tuh, Bro? Ada 5 menit, 10 menit? Kurang lebih 5-10 menit sih. 5-10 menit. Biasa. Satu apa dua orang yang datang? Satu orang. Satu orang. Pakai motor apa tuh, Bro? Biasa, Matic gitu atau motor-motor gede? Dia nggak, soalnya kan di kontrakan ini kan di gerbang ya, dia motor kalau di luar terus dia masuk. Gitu. Oke, nggak kelihatan lah ya. Tapi dandanannya ala-ala desa yang serem apa yang biasa, Bro? Biasa sih, cuman Biasa. ada di kayak preman aja, kayak semiran pakai gelang tangan gitu. Oh, klasikan lah ya. Terus. Habis itu nih, habis duel nunjuk-nunjuk, kapan lu mau bayar, lalu gimana bang gua nagih atau apa gimana tuh? Habis itu udah saya tinggal pergi. Wah, dia tinggal pergi. Terus dia pergi?
Ada yang nengahin sih, kebetulan ada yang nengahin. Oh, sampai ada yang nengahin, berarti sebenarnya ributnya nggak biasa, termasuk lumayan hampir ini ya, hampir naik lebih ke hampir kontak fisik mungkin bro, enggak? Iya, kemungkinan hampir kalau nggak dipisahin, pas kontrol, karena udah meluap-luap kan, karena polisinya lagi cekak gitu kan. Tensi lagi tinggi lah, pokoknya ya senggol dikit, tabrak gitu ya. Iya, betul. Iya. Terus setelah itu itu kan kejadian berapa hari yang lalu? Kurang lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Setelah debat yang lumayan menguras emosional itu, masih WA lagi nggak sekarang? Belum, karena kan kebetulan yang nengahin itu ngasih kontak, yang nengahin dia ngasih kontak ke si DC-nya. Oh, yang nengahin itu siapa? Orang di situ atau temannya si DC? Orang sini. Orang sini. Bagian keamanan lah ya mungkin. Ya jangan sekali-sekali WA tuh ngancam apa segala macam gitu. Pokoknya yang melibatkan itulah. Yang intinya pembayaran tetap saya tanggung jawab. Cuman kalau untuk cara penagihnya saya udah nggak diperkenankan untuk WA ke nomor saya gitu. Kemungkinan. Wah, keren banget kalau itu. saya udah kepancing kalau udah kepancing emosi, mungkin bisa saya blokir nomornya. Soalnya kan pakai akun official saya, bukan akun pribadi, jadi masih aman. Oke. Bentar bro, agak menarik tuh sama pas orang yang menengahi itu, dia bener-bener pasang badan nih, buat misalnya kalau DC nagih, WhatsApp-nya ke sini. Kalau lu yang lagi ditagih, WhatsApp-nya ke sini, kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu. Keren. Siapa ini bro? Polisi atau apa gitu? Enggak sih, warga biasa. Warga biasa lah ya. Oke. Ya pokoknya warga plus lah ya. Jadi pada intinya kayak gini bro. Pada saat program keringanan kita ngambil sama Kredivo, kemudian di tengah jalan macet, itu DC datang lagi dengan penekanan yang lebih keras lagi atau biasa-biasa saja. Sebelumnya nggak seperti ini. Awalnya sih dia cuma ngasih surat, cuman kan waktu itu bukan saya yang terima awalnya. Artinya sebelumnya penagihannya nggak setinggi ini gitu kan, sampai yang datang nyolot kayak gitu, enggak ya? Oke, klasikan lah ya. Baik-baik ya. Saya juga ada beberapa referensi dari teman-teman di sosmed gitu ya, entah TikTok, Facebook atau Instagram. Udah kalau DC datang, hadapin aja pakai kepala dingin. Nah, jadi betul harus kayak gitu. Cuman kan dalam prakteknya kadang kita nggak bisa tuh kontrol pas dia nyolot, ya otomatis kita naik jadinya seringnya gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau dia nggak mancing juga saya nggak kepancing karena dia. Jadi kalimat yang paling sensitif yang dia tekan itu kayak gimana bro? Pas lu ditagih sama tuh DC? Ya intinya lu harus bayar. Gitu. Oh, kayak seolah-olah dia yang punya duit gitu ya? Iya, bukan duit dia. Dikira seolah-olah kayak lu yang minjem duit ke dia gitu kan. Lu bayar nih gitu ya. Iya. Padahal kan dia memang kerja, setahu saya gitu kan. Si DC itu kan ada masa berlakunya ya kalau buat untuk masa penagihan, kan. Betul. Iya. Tapi selama ini lu bayar ke VA, ke aplikasi atau kemana bro? Ke virtual akun yang dia bikin. Ke virtual akun yang dia bikin, dan itu atas nama? Atas nama siapa? Nggak ada atas nama soalnya. Nggak ada atas nama? Lu bayar ke model VA doang? Virtual akun aja sih dia. Awalnya kan, yang saya heran gini, virtual akun itu tiba-tiba ganti loh di aplikasi sama di yang dia bikin itu. Wah, bisa gitu? Tapi tagihan berkurang nggak itu? Tagihan tetap berjalan. Wih, tagihan tetap berjalan dan tidak berkurang dari setelah pembayaran? Kalau yang di si DC-nya berkurang, nanti ada saya kirim SS-nya ya. Oke, yang di DC-nya berkurang. Jadi setiap penagihannya VA-nya selalu berbeda-beda? Sama sih, kalau ini baru 1 kali ini ganti virtual akun. Oh, cuman ganti VA aja. Oke. Terus kemarin lu ada nanya kayak gini kan, kalau dilunasin semua setelah kelar, masih nanya, masih ngarep, bisa dipakai lagi nggak sih itu limitnya, kayak gitu ya bro ya? Iya, betul. Jawabannya nggak bisa bro, berat. Jadi kalau saran gue sih kayak gini, kalau misalkan kita udah posisi batuk sampai disamperin DC, apalagi sampai dibuatkan skema pembayaran baru, apapun jenisnya lah, intinya udah
jatuhnya kayak restrukturisasi kayak gitu. Ya kalau kita lunas kelar kemudian kita pakai lagi kecil kemungkinannya bro. Kita udah nggak mungkin dapat itu. Kalaupun dapat itu paling limit-limit yang cekak yang nggak bisa cicilan bro. Itu udah paling bagus banget itu tuh. Jarang pokoknya jarang kejadian. Sebenarnya sih bukan kita nggak mau bayar satu itu. Yang kedua sebenarnya membantu sebenarnya sih. Dikala kita lagi nggak ada gitu kan, ya. Kepepet, bisa dipakai gitu ya. Namanya orang kan nggak tahu ya, entah itu sakit atau ada masalah lain atau ada pengeluaran lain yang lebih penting. Ya mau gimana kan gitu. Oke, siap. Intinya kayak gitu ya bro. Jadi lumayan ya ngadepin DC kemarin yang kedua nih ya, yang sekian kalinya. Iya betul. Oke. Jadi tips dari lu kalau pas ketemu DC gimana bro? Sebaiknya sebagai orang yang lumayan sering ngadepin DC. Untuk kalau ketemu DC mending hadapin aja dengan kepala dingin. Tenang. Kalau kira-kira nggak dingin mending nggak usah ditemuin. Iya betul. Kalau kita ada yang ketok-ketok pintu terus tiba-tiba diintip aja dari jendela, kira-kira orang nggak kenal, antepin aja. Soalnya pernah saya gitu. Jadi pas orang rumah pada pergi, saya di kamar, ada yang ketok-ketok, saya antepin. Itu orangnya pergi lagi. Terus nggak lama pergi ya? Iya lumayan tuh. Kalau kira-kira asing dan kita terlalu takut ngadepinnya, atau misalkan kita lagi emosi tinggi banget, lebih baik nggak usah ditemuin lah ya. Betul. Oke. Ya udah bro. Ya kita menghindar dulu lah. Aman ya. Yang penting keep buat nyelesain pembayarannya lah ya. Siap. Bro, thank you ya udah sharing-sharing, kita share di YouTube apa ya? Aman ya? Oke, nggak apa-apa. Aman. Ya udah. Thank you bro. Nanti sambil berkabar lagi misalkan ada update lagi Bas ngadepin DC-nya ya. Iya, Bosco. Oke. Ya, thank you. Sehat selalu ya. Sukses. Iya.